Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di kelas pendalaman Alkitab Perdatan. Dan malam hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan cara mengubah kodrat. Ini adalah sesi yang ke-6, sesi yang terakhir. Minggu depan kita akan memulai dengan topik yang baru, yang lain. Dan malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Remiana Saragi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami melanjutkan topik pembahasan minggu lalu, cara mengubah kodrat. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, akal budi supaya kami bisa belajar dengan baik, menyerap apa yang kami bahas malam hari ini. Berkati Ibu Remiana Saragi yang akan menyampaikan pemaparan materi. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Remi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini untuk sesi yang terakhir. Pada malam hari ini kita akan masuk pada sesi yang ke-6 tentang cara mengubah kodrat. Dan malam hari ini kita akan membahas ada 5 topik bagaimana cara mengubah kodrat. Yang pertama, ada di hati Tuhan. Yang kedua, peduli perasaan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak sungguh-sungguh. Yang keempat, perjuangan. Dan yang kelima, situasi pahit yang menyelamatkan. Kita akan masuk di bagian pertama, ada di hati Tuhan. Kita tidak bisa ada di hati Tuhan kalau kita masih menyimpan hal lain di hati kita. Kita harus memiliki kedekatan seperti pemazmur. Tidak ada yang kuingini di bumi. Beranilah untuk tidak punya keinginan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa di hati Tuhan? Maka segala keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus membuangnya. Kalau kita mau ada di hati Tuhan. Jadi yang menjadi keinginan utama kita adalah menjadi orang yang sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, benar-benar tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi segala kebutuhan kita. Jika memang itu menjadi bagian kita, Tuhan pasti memberikannya. Tetapi yang menjadi persoalannya seringkali yang menjadi keinginan-keinginan kita ini yang kita utamakan, ambisi-ambisi kita yang kita utamakan, sehingga kita melalaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, hal inilah yang membuat kita menghalangi kita sehingga kita tidak ada di hati Tuhan, karena yang kita umbar adalah keinginan-keinginan kita. Jadi untuk bagaimana supaya kita di hati Tuhan, maka segala keinginan kita itu kita harus membuangnya. Jadi kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Ini memang tidak mudah. Kita harus fokus ke sini. Tuhan menghendaki kita berjalan dengan Dia. Tetapi Tuhan tidak akan berjalan dengan orang yang masih mendua hati. Nah, yang menjadi permasalahannya, sehingga kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan, yaitu di mana kita memiliki irama hidup dan selera jiwa kita yang sudah terlanjur salah. Maka kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan, di mana kita memiliki irama hidup dan selera jiwa kita itu adalah selera jiwa yang salah, di mana kita memiliki kepribadian yang tidak baik, yang tidak benar, di mana kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang cerdik, kita juga
tidak suka dengan orang lain, kita membenci, bahkan juga kita juga sering mencari-cari kesalahan orang. Maka jadi untuk menjadi sempurna seperti Bapa itu tidaklah mudah bagi kita. Dan itu adalah merupakan suatu perjuangan. Maka di sini tadi katakan, berjuanglah masuk ke jalan yang sempit. Nah, tetapi dalam hal ini bukan berarti kita harus artinya berpasrah. Yang artinya kita harus terus menggelorakan jiwa kita, menggelorakan hidup kita, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana bisa kita membara, memberikan kerinduan kita kepada Tuhan. Supaya apa tadi? Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mau mencapai puncak, berarti kita kurang menghargai Tuhan secara patut. Kalau kita menghargai Tuhan secara patut, maka kita mencanangkan keinginan untuk mencapai puncak itu. Nah, jadi dalam hal ini maka kita harus berani se-ekstrim-ekstrimnya kepada Tuhan, se-fanatik-fanatiknya untuk Tuhan, supaya kita tidak boleh tenggelam dengan masalah-masalah kita. Nah, yang menjadi masalahnya kan kita selalu tenggelam dengan masalah-masalah hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita. Kita tenggelam di situ, sehingga kita tidak menjadi fanatik dengan Tuhan. Kita tidak bisa ekstrim dengan Tuhan. Sementara untuk kita bisa mencapai puncak tadi, kita harus fanatik dengan Tuhan, se-ekstrim-ekstrimnya dengan Tuhan. Nah, kalau kita hanya tenggelam dengan masalah kita, dengan persoalan kita terus, maka kita tidak akan bisa mencapai puncak yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata dalam Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Itu artinya bawa dirimu ke puncak. Puncak kesetiaan, puncak kesucian, puncak kesempurnaan. Itulah bentuk sikap hormat kita kepada Allah. Nah, untuk bisa kita mengasihi Tuhan Allah, di sini tadi katakan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati ini adalah merupakan suatu nilai bagi diri kita. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan Allah, itu adalah suatu nilai bagi kita, dan ini adalah nilai yang paling tertinggi bagi kita kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan di sini katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Maka kalau kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, disitulah letak nilai kehidupan kita. Itulah letak nilai hidup kita. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi hal inilah yang akan membawa kita kepada puncak. Nah, kalau kita membawa dalam puncak, maka kita akan bisa memuaskan hati Allah. Jadi mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan kekuatan kita. Nah, inilah yang akan membawa kita kepada puncak. Kalau kita bisa mengasihi Allah, dan itu akan memuaskan hati Allah kalau kita bisa mengasihi Dia. Dan disitulah nilai hidup kita kalau kita bisa mengasihi Allah. Jadi nilai hidup kita itu bukan masalah hal-hal yang kita miliki, kehormatan, kesuksesan, harta kita, bukan di situ nilai hidup kita. Tapi nilai hidup kita adalah kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, kalau kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, dengan kekuatan kita, maka kita pun ada di hati Allah, ada di hati Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengasihi Allah, kita pun tidak ada di hati Tuhan. Kemudian kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu peduli dengan perasaan Tuhan. Peduli dengan perasaan Tuhan. Kita harus mempersoalkan apa yang dirasa Bapa mengenai kita. Bapa adalah pribadi yang hidup, berperasaan,
dan pasti merasakan di dalam hatinya mengenai keadaan masing-masing anak-anaknya. Jadi kasih Bapa kepada anak itu seperti orang tua juga mengasihi anaknya, mengenal pribadi anak-anaknya. Jadi seperti itulah juga bagaimana Bapa merasakan hati anak-anaknya. Seperti kita juga orang tua, pasti kita akan merasakan perasaan anak-anak kita. Apa yang dirasakan anak-anak kita, pasti kita rasakan juga. Maka begitu juga lah dengan Bapa. Nah, tetapi yang menjadi masalahnya, kita sering tidak peduli dengan perasaan Bapa. Bapa peduli dengan perasaan kita, peduli dengan keadaan kita, tetapi seringkali kita yang tidak peduli dengan Bapa. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan. Maka kita tidak menjaga perasaan Bapa. Kita melakukan apa yang sesuka-suka kita, apa yang mau kita, apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak mempedulikan perasaan Bapa. Karena apa tadi? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, bagaimana supaya kita dihargai, dihormati, itu yang kita pedulikan. Perasaan kita saja yang kita pedulikan. Supaya kita disanjung, kita dihargai, kita dihormati. Sehingga perasaan Bapa itu kita abaikan gitu. Di dalam setiap kehidupan kita. Nah, padahal sesungguhnya perasaan Tuhanlah yang harus kita pedulikan. Nah, kalau kita memperdulikan perasaan Allah, berarti kita akan mengabaikan perasaan kita. Nah, disinilah benar-benar dibutuhkan ketulusan hati. Jadi untuk kita peduli dengan perasaan Tuhan, dibutuhkan ketulusan hati di hadapan Allah. Untuk bisa kita menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi bukan sekedar kita hanya memperoleh berkat-Nya, pertolongannya, kuasanya, perlindungannya, tetapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan tulus. Nah, jadi itulah yang peduli dengan perasaan Tuhan. Jadi kita mengabaikan semua segala perasaan kita yang tadi ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung. Tapi kalau kita masih ada di situ, ingin dihargai, ingin disanjung, kita pasti tidak peduli dengan perasaan Allah. Kita tidak akan bisa menyenangkan Allah. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memperkarakan apa yang dirasakan Allah mengenai kita. Kita harus benar-benar tulus berurusan dengan Allah. Bukan hanya karena mau mengeksploitasi, menggali, memanfaatkan tanpa batas kuasanya, kebaikannya, tetapi karena kita mau mengabdi kepada Tuhan. Karena memang Dia pencipta kita. Nah, jadi Allah Bapa pasti memberitahu karena Bapa ingin membangun hubungan kita, yaitu bukan hubungan hanya di bumi ini, tetapi hubungan yang kekal, hubungan yang abadi. Jadi bukan hanya hubungan yang sementara, tetapi hubungan sampai kekalan. Tetapi kalau orang tidak tulus bertuhan, hanya karena memanfaatkan Tuhan, hanya karena memanfaatkan Tuhan, maka hatinya terikat dengan dunia ini. Jadi penuh kebencian, dendam, sakit hati, sehingga mengupayakan penderitaan orang, maka Allah tidak membagi perasaannya kepada orang-orang seperti ini. Jadi untuk kita tadi bisa serius memperkarakan apa yang dirasakan Allah mengenai kita, maka kita harus bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang tulus, hubungan yang murni. Tetapi kalau kita tidak membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa memperkarakan apa yang Allah rasakan mengenai kita. Kalau kita tidak memiliki suatu hubungan yang tulus. Jadi kita harus membangun suatu hubungan yang tulus karena hubungan kita ini bukan hubungan hanya yang di bumi ini, tapi hubungan kita dengan Tuhan Allah itu adalah hubungan yang sampai selama-lamanya, sampai di kekekalan nanti. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Maka disitulah tadi kita harus peduli dengan perasaan Tuhan. Jika ada hal-hal yang kita lakukan yang melukai hati Bapa di surga, kita sadari, kita bertobat dan mau berubah. Kita benar-benar hidup hanya untuk melayani perasaan Elohim Yahweh, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dalam hal ini kita harus hidup sungguh-sungguh untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengabdikan hidup kita dan melayani Tuhan, kita percaya bahwa segala kebutuhan kita pasti akan dipenuhi Allah. Saya yakin kalau kita tulus untuk kita mengabdikan diri dan melayani Tuhan, segala apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Tetapi yang menjadi masalah buat kita mengutamakan masalah dan persoalan kita tadi. Kita mengutamakan kebutuhan kita tadi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengabdikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Karena yang menjadi persoalan bagi kita tadi adalah bagaimana masalah-masalah hidup kita ini supaya cepat diselesaikan, bagaimana supaya kebutuhan hidup kita ini terpenuhi. Nah, kalau ini yang menjadi utama dalam diri kita tidak bisa akan melayani Tuhan dengan secara sungguh-sungguh. Nah, jadi Tuhan bukan hanya mengasihi kita kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Nah, jadi inilah bagi orang-orang yang peduli dengan perasaan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengabdikan diri kepada Tuhan, di mana Tuhan tadi tidak hanya peduli akan diri kita, tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, istri kita atau suami kita akan dikasihi juga kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita peduli dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk di bagian ketiga adalah tidak sungguh-sungguh. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Pernyataan ini mestinya menggetarkan jiwa kita. Nah, jadi kalau kita tidak dilahirkan dari roh, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena ini tadi firman Tuhan berkata tadi bahwa kita sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita mau masuk di dalam kerajaan Allah, maka disinilah perlu kesungguhan. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita juga tidak akan bisa dilahirkan dari roh tadi. Maka orang yang tidak dilahirkan dari roh tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, target utama perjanjian baru. Bukan hanya masuk surga atau diperkenan hidup di dunia yang akan datang, melainkan sampai kepada Bapa. Bicara mengenai kerajaan Allah, itu berarti bicara mengenai dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, sampai kepada Bapa, dalam persekutuan dengan Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tinggal di rumah Bapa. Nah, jadi dalam hal ini ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi kan di sini kan tadi katakan dimuliakan bersama dengan Kristus. Akulah jalan. Nah, jalan itu akulah jalan atau Hades. Nah, berarti berarti sebuah lorong panjang di mana seseorang harus melaluinya. Itulah akulah jalan. Jadi lorong panjang yang harus kita lalui. Nah, jadi
supaya kita tadi bisa masuk tadi bersama-sama dimuliakan dengan Allah. Maka di situ dikatakan tadi Yesus berkata bahwa dialah jalan. Nah, jalan yang artinya berarti sebuah lorong panjang di mana seseorang harus melaluinya. Nah, kemudian akulah kebenaran. Nah, kebenaran di sini di mana orang yang mau sampai kepada Bapa harus memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Jadi harus memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Itulah kalau dikatakan bahwa kebenaran. Yesus adalah kebenaran di mana orang yang mau sampai kepada Bapa harus memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Nah, kemudian dikatakan akulah hidup. Nah, jika mengikuti jalan Tuhan, tunjukkanlah di dalam kebenarannya, maka seseorang akan memiliki kehidupan. Nah, itu artinya adalah akulah jalan hidup. Jadi kalau Yesus berkata akulah jalan hidup, nah jika mengikuti jalan Tuhan yang ditunjukkan, mengikuti jalan Tuhan yang ditunjukkan di dalamnya kebenaran, maka seseorang akan memiliki kehidupan. Maka disinilah tadi dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi jalan kita, kita jadikan Tuhan menjadi kebenaran kita, kemudian Tuhan kita jadikan adalah hidup kita, maka kita akan bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Dilahirkan dari roh, dilahirkan dari air dan roh. Air di sini tidak pasti menunjuk pada baptisan. Karenanya Tuhan berkata, baptiskan mereka dalam namaku. Ini adalah amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Sedangkan roh di sini menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kodrat seseorang. Dalam hal ini kita harus berurusan dengan Tuhan. Jadi maka kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk hidup suci. Kita memang tidak sempurna Bapak Ibu. Tetapi kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau kita tidak betul-betul datang ke Tuhan setiap hari, Tuhan pasti, kalau kita betul-betul datang ke Tuhan setiap hari, Tuhan pasti menemui kita, pasti membimbing kita bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita tidak merasakan kehadirannya, bimbingannya, karena Tuhan tidak melihat kita sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak merasakan kehadirannya, bimbingannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tadi sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan membimbing kita bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh, maka disinilah perlunya kesungguh-sungguhan dalam diri kita supaya kita bisa dibimbing oleh Tuhan. Jadi kalau kita hanya sekedar kita nggak bisa. Jadi harus perlu suatu kesungguhan supaya kita tadi bisa hidup sempurna, hidup suci seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kita tidak sungguh-sungguh, tapi kita harus sungguh-sungguh kalau kita mau hidup suci, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, jadi kita harus sungguh-sungguh. Yang keempat adalah perjuangan. Kesempatan untuk mengalami perubahan kodrat sungguh hal yang mahal. Hal ini tidak diberikan kepada semua orang. Dan Bapa sangat mengingini orang-orang yang menjadi umat pilihan dan menempuh perubahan kodrat. Jadi untuk sebuah perubahan kodrat itu adalah sebuah perjuangan. Nah, jadi perubahan kodrat itu adalah perubahan dalam hidup, bukan perubahan dalam hitungan tahun. Jadi untuk kita mengubah suatu perubahan kodrat tadi, bukan perubahan dalam hitungan tahun, tetapi suatu perubahan hitungan dalam detik, menit, dan jam.
di setiap peristiwa kehidupan yang kita jalani. Nah, pasti banyak hal-hal yang terlewatkan kita yang selama ini yang kita lakukan. Banyak waktu-waktu yang sudah kita lewatkan, yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa perubahan itu kita menunggu tahun depan, saat ada Natal atau saat ada tahun baru. Tetapi perubahan yang Tuhan inginkan itu adalah perubahan setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita. Jadi bukan menunggu tahun depan baru kita mengalami perubahan, tetapi setiap saat ini kita harus berubah di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Nah, jadi kita harus meningkatkan kehausan kita kepada Allah, meningkatkan kehausan kita akan kebenaran. Hati kita harus membara kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah perjuangan bagi kita untuk kita meningkatkan rasa kehausan kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita membara kepada Tuhan, ini adalah sebuah perjuangan bagi kita. Nah, kalau kita melakukan perjuangan ini, Tuhan pasti akan meresponi kita. Tetapi kalau kita tidak mau berjuang, kita hanya mau biasa-biasa saja, ya Tuhan tidak akan meresponi kita. Tetapi kalau kita mau membarakan diri kita terus berjuang, maka Tuhan pasti akan meresponinya. Atau kita akan berkomitmen untuk hidup benar dan sungguh-sungguh di dalam mengubah diri sesuai tuntunan dari Roh Kudus. Jadi kita punya suatu komitmen, kita harus berubah, kita mau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi harus ada komitmen kita. Nah, maka disitulah Tuhan akan memberikan respon bagi kita. Tapi ini bukan artinya kita hanya biasa-biasa. Nah, kita harus berjuang. Nah, dengan perjuangan inilah maka Tuhan akan memberikan respon kepada kita. Allah ingin melahirkan kita, tetapi bukan dengan cara ajaib, melainkan dengan perjuangan. Maka untuk memiliki gen ilahi, kita harus berjuang menanggalkan manusia lama. Sebenarnya Tuhan juga sudah mengisyaratkan hal ini. Berjuanglah, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, jadi jangan sampai kita dipanggil, tetapi kita tidak menjadi pilihan. Karena di sini tadi katakan adalah berjuang. Nah, jadi Allah tidak menginginkan kita memang seorang pun kita binasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menginginkan kita ini binasa, seorang pun binasa, tapi Tuhan menginginkan bahwa semua kita ini akan diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak berjuang, bagaimana kita bisa diselamatkan? Karena di sini tadi dikatakan bahwa kita ini harus memiliki gen ilahi. Nah, jadi kalau kita memiliki gen ilahi tadi, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Nah, jadi menanggalkan manusia lama itu adalah sebuah perjuangan. Karena apa tadi? Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan manusia lama kita ini. Kita sudah mengkarat gitu manusia lama kita ini. Nah, kalau kita nggak berjuang, nah kita nggak akan bisa tadi untuk kita memiliki gen ilahi tadi. Nah, jadi ini adalah suatu perjuangan bagi kita. Memang Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi Allah menginginkan kita semua diselamatkan. Tetapi ini adalah sebuah perjuangan bagi kita. Maka di sini dikatakan tadi banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi biarlah kita dipanggil, kita dipilih, dan kita juga diselamatkan. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Umat yang dipilih adalah kita, dan yang ditentukan adalah standarnya. Ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Jadi Tuhan pasti akan menolong kita melalui tuntunan Roh Kudus untuk memproses kita, sehingga pada akhirnya kesucian itu merupakan kerjasama kita dengan Roh Kudus. Jadi kita nggak mampu melakukannya sendiri,
Kita tidak bisa berjuang sendiri memang, tetapi Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita, sehingga kita pada akhirnya bisa mencapai kesucian itu. Nah, itu adalah merupakan kerjasama kita dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak meresponi pekerjaan Roh Kudus, kita tidak akan sampai pada kesucian seperti yang Allah kehendaki. Jadi kita harus meresponinya, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Memang kita tidak bisa melakukannya tanpa Roh Kudus, tapi kita juga harus meresponi pekerjaan Roh Kudus di dalam perjuangan kita. Jadi untuk kita mencapai kesucian tadi, kita tidak bisa sendiri melakukannya, tidak bisa dengan kekuatan kita, tetapi berkat pertolongan daripada Roh Kudus. Tetapi kalau kita juga tidak meresponi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa akan hidup sempurna tadi seperti yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita. Jadi itu bagaimana kita sempurna seperti Bapa tadi itu adalah kerjasama kita dengan Roh Kudus. Jadi tanpa ada Roh Kudus juga kita pasti nggak mampu untuk kita hidup sempurna. Jadi untuk itu kita harus terus bekerja dengan Roh Kudus. Bagaimana perjuangan kita ini tadi untuk kita sempurna seperti Bapa akan bisa tercapai. Kobarkan kasih kita kepada Tuhan, sebab hanya kita yang bisa mengobarkan ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku memilih mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Aku memilih mengasihi Engkau, Tuhan. Pertaruhkan cinta kasih kita. Buatlah membara terus, sehingga kita dapat merasakan kehausan akan Allah, kehausan akan kebenaran. Nah, ini adalah perjuangan yang benar-benar untuk kita bisa mengobarkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mampu mengatakan, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mengobarkan ini, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Jadi dalam hal ini kalau kita mengobarkan kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan dipuaskan. Tuhan akan dipuaskan. Nah, bagi kita yang mengasihi Tuhan, maka Ia akan membentuk kita sampai kodrat dosa kita berubah menjadi kodrat ilahi. Jadi kalau kita mengobarkan kasih kita kepada Tuhan, bagi kita yang mengasihi Tuhan, maka Ia akan membentuk kita sampai kodrat dosa yang ada dalam diri kita ini akan berubah menjadi kodrat ilahi. Jadi inilah perjuangan kita. Kemudian yang terakhir, situasi pahit yang menyelamatkan. Jadi situasi pahit yang menyelamatkan. Kalau keadaan kita hari ini seperti terpuruk, sebenarnya kita bukan sedang berada di bawah. Ya, kita harus melihat dari perspektif atau kacamata iman. Jangan melihat hidup dari sudut pandang yang salah. Nah, sering kalau kita dalam keadaan terpuruk kan, kita tidak melihat dari kacamata iman kita, tetapi kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Maka sudut pandang kita itu adalah sering sudut pandang yang salah. Jadi kita harus merindukan. Jadi dalam sebuah keterpurukan itu sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita nggak diizinkan dalam keterpurukan, kemungkinan kita tidak akan berjuang tadi untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian Allah. Jadi dalam keterpurukan itulah kita akan merindukan langit baru dan bumi yang baru. Jadi dalam keterpurukan kita itu kita akan memiliki suatu kualitas hidup. Kalau kita meresponi keterpurukan kita itu tadi dengan hal yang benar. Nah, tapi banyak orang-orang udah hidupnya terpuruk, tetapi juga dia tidak keluar dari situ, ya kan? Jadi keterpurukan itu membawa kita tadi kepada Tuhan untuk kita
mengingini langit baru dan bumi yang baru. Nah, kalau hidup kita hanya senang-senang, sama sebuah serba ada, serba ini, pasti kita nggak merindukan langit baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena kita nyaman di dunia ini. Nah, jadi keterpuruk itu harus kita pandang itu adalah sesuatu hal yang menyelamatkan kita. Ya kan, supaya apa? Supaya membawa kita kepada kekekalan. Tuhan membawa kita ke situasi seperti hari ini sehingga kita menjadi lebih rendah hati. Ya kan, lebih rendah hati, memperkarakan hidup ini dengan Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita lihat orang-orang yang hidupnya senang, tidak ada masalah, tidak persoalan. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Ya kan, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak membutuhkan apa itu firman Tuhan. Karena dia dalam situasi yang nyaman gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa itu adalah hal yang buruk bagi dia. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan terpuruk, jangan itu kita pandang yang salah. Tapi jadikan itu adalah hal yang membawa kita supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita nggak dihargai, nggak dihormati, kita nggak dianggap, atau mungkin ekonomi kita sedang terporak-poranda. Itu tidak menjadi hal yang buruk bagi kita. Tapi jadikanlah itu tadi hal yang membawa kita kepada Tuhan. Ketika kita makmur secara ekonomi terhormat di mata manusia. Kita beruntung, kita menjadi manusia celaka sebenarnya. Nah, di sini. Jadi kalau kita ini makmur, nah ekonomi kita lancar, ya kan baik semua, tidak ada masalah, running well semuanya. Nah, jadi sesungguhnya kita itu adalah manusia yang tidak beruntung, ya kan? Nah, kita menjadi manusia yang celaka. Nah, tapi banyak orang mengejar hal itu, ya kan? Itu yang menjadi yang dikejar dalam hidupnya. Nah, kita tidak mengenal kebenaran ini berbahaya. Kita tidak mengharapkan dunia lain, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Nah, kalau nyaman hidupnya mana mengharapkan langit baru dan bumi yang baru karena sudah nyaman. Nah, jadi kekekalan itu tidak ada masuk di dalam pikirannya, ya kan? Tentang langit baru itu nggak masuk dalam pikirannya. Jadi ini yang membuat dia celaka. Kita pasti tidak bisa mendengar firman Tuhan yang mengarahkan kita ke langit baru dan yang bumi baru kalau kita hidup dalam keadaan ini. Hidup dalam makmur, ekonomi, terhormat, punya jabatan, kedudukan, pasti kita nggak akan membutuhkan Tuhan. Tetapi inilah kecelakaan bagi kita. Jadi kalau kita terpuruk sekarang ini, kita bersyukurlah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Dengan kondisi yang terpuruk, kita bisa merenungkan hidup. Mestinya sebisa-bisanya kita tidak feel at home di dunia ini. Tidak merasa betah di dunia ini. Kalau kondisi terpuruk membuat kita menyadari arti hidup. Bisa dibimbing kepada kebenaran. Bisa tertuntun ke langit baru, bumi baru, itu baru bagus. Nah, jadi kalau kondisi kita tidak terpuruk tadi, kita sangat betah ya di bumi ini. Nah, tetapi dengan keterpurukan ini tadi membuat kita menyadari apa arti hidup. Nah, jadi kalau hidupnya nyaman-nyaman, dia nggak ngerti arti hidup. Ya kan, dia nggak ngerti itu apa langit baru dan bumi baru. Dia nggak mau, ya kan. Nah, jadi dengan keterpurukan inilah akan membawa kita tadi menuntun kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Jadi karena waktu kondisi ekonomi kita baik, kondisi kesehatan kita baik, kondisi rumah tangga kita baik, tetapi sebenarnya kita itu sedang terancam ke dalam api kekekalan. Karena kita nggak butuh Tuhan tadi. Nah, tapi dengan kondisi yang kurang baik, kita mungkin sedang sakit-sakitan, ekonomi kita porak-poranda, ini yang akan membawa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita berdoa, ya kan seperti saat ini tiap pagi kita berdoa. Kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan kita juga
ikut dalam pelayanan. Nah, kalau coba tadi kita memang semuanya serba baik semua, senang semuanya, pada awalnya pasti kita nggak butuh Tuhan. Nah, tetapi dengan keterpurukan tadi itulah maka akan menggiring kita untuk kita lebih mengenal Tuhan. Jadi janganlah kita bersungut-sungut di dalam kondisi keadaan kita yang tidak menyenangkan. Tapi kita bersyukurlah dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena itu akan membawa kita untuk kita lebih mengenal Tuhan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan itu benar. Tuhan memberikan kita keadaan sulit sebagai bentuk pembelaan. Tuhan dengan sabarnya menuntun kita di jalan-jalan yang terjal. Tetapi di situ Tuhan sebenarnya memberikan atau melakukan pembelaannya untuk kita. Jadi hari ini kita mungkin tidak mengerti mengapa keadaan kita seperti ini. Tetapi suatu hari kita akan tahu betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagi orang-orang Kristen mungkin yang masih belum dewasa rohani, mungkin untuk saat dia dalam keterpurukan itu mungkin itu masih agak sulit bagi dia menerimanya. Ya kan, tapi disitulah tadi mungkin perlu bimbingan kepada dia. Kemudian bagi mereka yang belum dewasa rohani tadi, kalau dia punya masalah persoalan, yang menjadi fokusnya bagaimana persoalannya itu cepat selesai, ya kan? Kalau orang yang belum dewasa rohani. Tapi kalau kita yang sudah dewasa rohani, kita nggak akan lagi minta bagaimana persoalan kita itu supaya cepat selesai. Tapi kita akan meminta apa maksud Tuhan di dalam persoalan kita. Itu yang menjadi pergumulan kita. Nah, jadi mungkin kalau orang yang masih tadi belum dewasa, kalau dia punya masalah kan pasti dia meminta bagaimana supaya masalahnya itu cepat selesai, persoalannya cepat selesai. Nah, tapi kalau kita ini, Tuhan izinkan suatu masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita meminta lagi, Tuhan selesaikan masalahku ini, selesaikan persoalanku ini. Tapi yang kita tanya adalah, apa maksud Tuhan di balik masalah dan persoalan ini? Pasti itu yang kita pergumulkan di hadapan Tuhan. Nah, seperti saya juga kemarin itu anak saya lagi sakit, ada benjolan di lehernya, kelenjar getah bening ya. Saya sempat juga agak shock gitu ya Bapak Ibu ya. Karena pemikiran saya itu udah hal-hal yang negatif aja. Waduh, ini cuma anak satu-satunya. Nah, kalau ini diponis kanker, waduh, gimana ini? Nah, sempat juga saya gitu, waduh Tuhan. Tetapi setelah saya renung-renungkan, oh mungkin ada maksud Tuhan kali di balik ini semuanya. Supaya saya itu lebih berhati-hati. Ya jujur memang ya kadang-kadang ya masih banyak meleset-melesetnya. Kalau saya ini ya kan kadang masih ada emosinya, ketersinggungannya, tidak sukaannya, ya kan. Nah jadi dengan keadaan kondisi ini saya jadi lebih mengenal diri saya gitu. Jadi saya lebih apa ya Tuhan di balik masalah ini. Nah akhirnya saya nggak terfokus lagi wah ini supaya ini sembuh, tapi saya hanya berperkara dengan Tuhan di balik masalah ini apa ya Tuhan. Nah tapi ternyata memang ya sehingga kita bisa mengoreksi diri kita, menilai diri kita siapa di hadapan Tuhan. Jadi benar ini tadi bahwa situasi yang pahit yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ini semuanya hanya bagus-bagus, ya kan, tidak ada masalah. Nah, anak sehat, semuanya ekonomi bagus, ya. Itu tadi mungkin kita sering tidak memperkarakan diri kita kepada Tuhan. Jadi banyak luncasnya, banyak yang tidak benarnya gitu. Mungkin bagi kita tuh sudah benar gitu, tapi belum tentu benar bagi Tuhan. Karena kita sudah saya melayani kok, udah saya ini ke sana kemari, udah saya ngunjungin orang, udah saya ini. Nah, saya pikir
itu sudah benar. Nah, ternyata kan ada di balik itu semua kan pasti ada hal-hal yang lain yang tersirat dan tersembunyi di dalam hati saya yang orang lain tidak ketahui, tetapi kan Tuhan yang tahu. Nah, tapi lewat kepahitan itu tadi, ngeliat anak yang sakit begini, nah ini yang membawa saya tadi untuk lebih mengoreksi diri gitu, mengoreksi diri. Oh ya, ini akhirnya dengan itu emang Roh Kudus ini kan gitu loh, Roh Kudus tujuh ini nih. Nah, jadi supaya ke depannya untuk bisa lebih memperbaiki. Nah, jadi inilah bagian yang terakhir bagi kita Bapak Ibu, bahwa situasi yang pahit akan bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hidup kita, sehingga kita tadi bisa memiliki kodrat ilahi. Jadi ini yang terakhir. Sekian pemaparannya, serahkan kembali kepada Pak David. Oke, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Ini topik-topik yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun begitu seringnya juga kita lost dari kebaikan ya Pak. Iya. Kita teorinya tahu gitu, tetapi ketika kita mengalami sering lupa juga begitu ya. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu gitu ya, tetapi ketika kita mengalami, waduh. Tapi ya bersyukur ya ini kita diingatkan terus ya. Makanya kalau kita sering diskusi PA seperti ini, kita jadi lebih nempel gitu ya. Kebenaran firman Tuhan itu bisa lebih diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini mantap-mantap ya, walaupun sulit sekali ya untuk dijalankan, tapi biarlah ini boleh kita perjuangkan supaya boleh mengubah hidup kita. Kodrat kita ini harus berubah gitu ya. Terima kasih untuk semuanya buat sharing-sharing kita malam hari ini. Kita boleh diberkati Tuhan ya lewat apa yang kita pelajari malam hari ini. Biarlah itu semua boleh membangkitkan iman kita, memperbaharui pikiran kita, supaya apa yang kita lakukan boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini Tuhan. Apa yang kami pelajari, kami perbincangkan, biarlah ini boleh tertanam dalam hati kami, mengubah pikiran kami, pola pikir kami, paradigma berpikir kami Tuhan, supaya kami semakin tepat dalam kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengerti, memahami apa yang Tuhan ingini untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang malam hari ini hadir bersama-sama untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat. Tuhan memberkati kami. Kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam semuanya. Malam. Sampai jumpa Terima minggu depan. kasih. Ya. Memberkati. Malam. Selamat istirahat. Malam semuanya. Terima kasih Bu Reni.